Anak-anak grade 2, gimana kabarnya? Semoga masih tetap sehat dan masih tetap semangat dalam belajar. Walaupun liburnya diperpanjang, Mister harap kalian masih tetap belajar setiap hari. Oke, hari ini Mister mau membahas tentang materi PKN, masih tetap di buku 2H, yaitu tentang materi keselamatan di rumah dan perjalanan. Kita mulai aja pembelajaran hari ini, kita buka buku paketnya halaman 89. Di halaman 89 ini, di sini ada bacaan tentang bekerja kelompok di tempat wisata. Nah, kalian boleh baca bacaan ini. Mister hanya menjelaskan poin-poin pentingnya saja. Contohnya seperti petunjuk keselamatan selama di pantai. Nah, salah satunya ini adalah kalian harus berhati-hati terhadap hewan-hewan laut. Contohnya misalnya ubur-ubur, landak laut, kepiting, dan ikan beracun. Karena hewan-hewan itu dapat membahayakan keselamatan. Nah, yang kedua, di pantai itu gunakan alas kaki atau sendal. Nah, hal ini dilakukan agar kalian lebih mudah berjalan di pasir. Dan juga itu menghindari kalian dari misalnya menginjak benda-benda tajam seperti batu atau kulit kerang atau karang. Nah, itu gunakan alas kaki. Dan yang ketiga adalah jika bermain di pantai sebaiknya di pinggirnya saja, jangan terlalu jauh. Hal ini untuk menghindari kalian terseret oleh ombak laut. Nah, bisa akan tambahkan satu lagi, jika kalian bermain di pantai, itu ada baiknya kalian didampingi oleh orang dewasa atau orang tua. Itu akan lebih aman untuk kalian. Oke, kita ke halaman 90. Nah, di sini ada coba kalian tuliskan sikap hidup rukun yang dilakukan Ino dan teman-teman pada teks di atas. Nah, teks yang tadi sudah kalian baca. Nah, kalian cari satu sikap hidup rukun yang dilakukan Ino dan teman-temannya. Nah, jika sudah, kalian boleh tambahkan satu contoh lain sikap hidup rukun yang telah kamu lakukan bersama temanmu. Nah, ini bebas contohnya, boleh kalian tulis. Ya. Bahkan kalau misalnya lebih dari satu pun, kalau masih muat, boleh. Ya. Berikutnya kita ke halaman 110. Di sini ada Ino dan teman-teman sedang melakukan permainan kasti dengan rukun dalam keberagaman. Walaupun berbeda asal daerah, agama, dan jenis kelamin, Ino dan teman-teman tetap bermain bersama. Nah, kerukunan dapat tercipta bila kita bermain dengan jujur dan tidak membuat masalah dengan teman. Nah, jika di subtema sebelumnya kita sudah belajar tentang contoh-contoh sikap hidup rukun dalam keberagaman, nah, di sini Mister mau menjelaskan tentang contoh perilaku yang tidak baik, yang sebaiknya jangan kalian tiru ya. Nah, di sini ada contohnya, contoh perilaku tidak baik, misalnya memilih teman saat bermain. Jadi pilih-pilih teman nih pada saat bermain. Atau mendorong teman hingga jatuh. Atau dengan sengaja melanggar peraturan. Atau berbuat curang. Nah, itu masih banyak contohnya ya, perilaku yang tidak baik, yang sebaiknya tidak kalian lakukan. Nah, jika kalian tidak sengaja melanggar aturan, entah itu misalnya melanggar aturan atau mendorong teman hingga jatuh, ada baiknya kalian langsung segera meminta maaf kepada teman kalian. Karena sudah diajarkan bagaimana cara kita bersikap hidup rukun terhadap sesama. Nah, di bawahnya ayo lakukan, di sini ada 3 gambar ya. Di sini adalah 3 gambar tentang contoh kegiatan kerukunan dalam keberagaman. Nah, di sini ada 3 gambar atau 3 kegiatan yang dilakukan. Ini boleh kalian jawab, boleh kalian tulis dengan bahasa kalian sendiri. Misalnya nomor 1, sedang melakukan piket bersama. Atau yang nomor 2, misalnya Ino sedang menunggu temannya selesai beribadah, lalu mengajaknya bermain, itu boleh. Atau gambar yang ketiga, sedang melakukan permainan bersama dengan teman-temannya. Berikutnya kita ke halaman 114. Nah, di sini ada bagaimana cara kalian menanggapi sikap. Nah, di sini ada tanda centang untuk gambar yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman dan tanda silang untuk gambar yang tidak menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Nah, kita mulai dari gambar nomor 1. Nah, di gambar nomor 1 ini, di sini ada dalam kelas ini
Mungkin mereka sedang latihan bernyanyi atau lagi latihan vokal grup. Nah, ini menunjukkan sikap persatuan atau tidak. Nah, kalau iya, boleh kalian kasih tanda centang, dan misalnya kalau tidak, boleh kalian tulis tanda silang. Nah, gambar yang kedua yang di bawahnya nih. Nah, di sini juga ada beberapa anak, ada 5 anak yang sedang berdiskusi, sedang ya mungkin membicarakan tentang pelajaran. Nah, ini sikap yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman atau bukan. Ya, kalian boleh tulis tanda centang atau tanda silang. Nah, berikutnya gambar nomor 3 nih yang di bawah. Nah, di sini ada beberapa anak yang sedang bermain di lapangan. Nah, tapi ada 2 anak nih yang sedang bertengkar. Lalu ada seorang anak yang memakai baju kuning nih sedang melerai atau memisahkan kedua anak yang sedang bertengkar tadi. Nah, ini sikap yang menunjukkan persatuan atau bukan, ya. Nah, berikutnya kita ke gambar nomor 4. Nah, di gambar nomor 4 ini, di dalam kelas ada seorang anak yang sedang memakai kacamata nih, sedang menertawakan temannya. Nah, ini kira-kira sikap yang menunjukkan persatuan atau bukan? Nah, kalau misalnya bukan, boleh kalian tulis tanda silang di dalam lingkaran yang sudah disediakan. Nah, di gambar nomor 5, di sini ada gambar tentang warga ya, warga mungkin dari lingkungan masyarakat tertentu yang sedang melakukan gotong royong atau bekerja bakti. Nah, di sini ada yang membersihkan selokan, ada yang membuang sampah, ada yang sedang menyapu. Nah, ini sikap yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman atau bukan? Ya. Jawabannya boleh kalian tulis nanti di dalam lingkaran tersebut. Dan gambar terakhir nih. Nah, di sini ada 2 orang anak ya. Yang satu mukanya sedih, yang satu seperti sedang sedang menyombongkan diri. Nah, kira-kira sikap ini atau gambar ini menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman atau tidak? Boleh kalian tulis jawabannya ya di dalam lingkaran tersebut. Ya. Berikutnya kita ke halaman 115 yang ayo lakukan. Nah, di sini juga sama. Berilah tanda centang untuk sikap yang baik saat melakukan kegiatan kerja bakti. Nah, di sini ada 5 soal, misalnya akan bantu menjelaskan. Nah, 1. Membagi tugas kegiatan. Nah, membagi tugas kegiatan ini sikap yang baik bukan? Nah, artinya dia membagi tugas kegiatan ini agar pekerjaan itu menjadi ringan dan cepat selesai. Berarti itu sikap yang baik. Boleh kasih tanda centang di kotak yang sudah disediakan yang di sebelah kanan. Nah, oke. Nomor 2. Mengawasi teman bekerja. Nah, mengawasi teman bekerja artinya dia hanya mengawasi saja tapi tidak ikut membantu. Nah, ini kira-kira sikap yang baik atau tidak? Nah, jika tidak, boleh kasih tanda silang di kotaknya. Walaupun tadi perintahnya tidak disebutkan ya. Misalnya ada sikap yang tidak baik itu dikasih tanda silang, tapi ya nggak apa-apa, boleh dikasih tanda silang saja. Oke, kita lanjut. Nomor 3, bekerja sambil bercanda. Nah, ini apalagi nih, bekerja sambil bercanda jelas tidak boleh dilakukan karena dapat menghambat pekerjaan yang harusnya sudah selesai tepat waktu. Karena bercanda itu akan mengakibatkan pekerjaan menjadi tertunda. Berarti sikap yang tidak baik boleh kalian kasih tanda silang. Nomor 4, melakukan tugas sesuai yang diberikan. Artinya dia melakukan apa yang sudah diperintahkan untuk dikerjakan. Berarti dia melakukan tugas sesuai yang diberikan. Tidak misalnya disuruh membersihkan kelas, ya dia membersihkan kelasnya. Dia tidak membersihkan ruangan lain. Nah, itu berarti sikap yang baik. Boleh kalian kasih tanda centang. Nomor 5, mau saling membantu. Nah, ini udah jelas sikap yang baik. Ya, jika kalian melihat teman kalian sedang bekerja, jika butuh bantuan, kalian mau saling membantu. Nah, itu merupakan sikap yang baik saat melakukan kegiatan kerja bakti. Kita ke halaman 119 untuk mengerjakan soal-soal evaluasi 3. Nah, misal akan membantu menjelaskan tentang materi PPKN-nya saja. Nah, nomor 1. Contoh sikap rukun yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman adalah gambar A, gambar B, atau gambar C.
Nah, di gambar A ini ada seorang anak yang sedang marah-marah. Sepertinya dia tidak terima jika pendapatnya ini tidak dapat dipenuhi oleh teman-temannya. Nah, gambar yang B ini ada seorang anak sepertinya datang telat waktu pada saat ke sekolah. Nah, gambar nomor 3 ada 4 anak yang sedang melakukan piket kelas. Nah, di sini sudah jelas sikap rukun yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman adalah gambar yang C. Nomor 2, pensil Jaya patah. Harun meminjami Jaya pensil. Pernyataan yang benar sesuai keadaan di atas adalah A. Perilaku Jaya sangat terpuji. B. Harun seharusnya mengucapkan terima kasih pada Jaya. C. Perilaku Harun sangat terpuji. Nah, di sini kalian harus lebih teliti lagi ya. Nah, di soalnya jelas pensil Jaya patah. Harun meminjami Jaya pensil. Nah, berarti Harun yang meminjami Jaya. Berarti jawabannya adalah yang C, betul. Perilaku Harun sangat terpuji karena dia mau meminjami pensilnya kepada Jaya. Berikutnya nomor 3. Ada murid baru duduk sendirian di taman. Yang sebaiknya kita lakukan adalah, nah misalnya nih ada seorang siswa baru di sekolah kalian. Nah, dia sedang duduk sendirian karena belum ada teman. Nah, sebaiknya yang kalian lakukan apa? Ya, kalian boleh misalnya mengajaknya berkenalan, mengajaknya bermain, atau menemaninya. Nah, itu boleh, jawabannya bebas, terserah kalian. Nah, itu adalah sikap rukun kalian yang sudah kalian pelajari, boleh kalian tuliskan di soal tersebut. Nomor 4. Davi menolong Robin ketika jatuh dari sepeda. Yang seharusnya diucapkan Robin pada Davi adalah, nah di sini contohnya adalah Robin ini jatuh dari sepeda. Nah, yang lalu ditolong oleh Davi. Yang seharusnya diucapkan Robin pada Davi adalah, ya pastinya mengucapkan terima kasih, ya. Demikian pembelajaran hari ini tentang kerukunan dalam keberagaman. Semoga apa yang sudah kita pelajari dan kita bahas bersama itu dapat bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Kita ketemu lagi nanti di subtema 4. Pesan Mister, ya jangan bosan-bosan dalam belajar, tetap semangat. Ya, Mister tahu kalian pasti sudah jenuh sekali di rumah, ya. Tapi Mister harap kalian tetap taat kepada orang tua dan yang pastinya jaga kesehatan. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih untuk waktunya.